Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah teori grup, serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai grupoida, semigrup, dan monoida. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 dengan saya Sipa Nadia serta rekan saya yaitu Laura Fatihatus Salim dan Salsabila Saktianingrum. Baik, kita masuk ke pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri Sipa Nadia, yaitu tentang grupoida. Nah, di sini ada definisi dari grupoida yaitu himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut grupoida apabila himpunan H ini tertutup terhadap operasi biner bintang. Nah, maksudnya adalah untuk setiap H1 dan H2 anggota himpunan H, maka ketika H1 dan H2 itu dioperasikan bintang ini, hasil dari operasinya itu juga merupakan anggota dari himpunan H. Untuk lebih jelasnya tentang grupoida, kita perhatikan beberapa contoh berikut ini. Nah, yang pertama yaitu himpunan bilangan asli N disebut grupoida terhadap operasi penjumlahan. Kenapa? Karena untuk setiap A dan B anggota himpunan N berlaku A ditambah B juga merupakan anggota himpunan N. Nah, jadi himpunan bilangan asli N ini dengan operasi penjumlahan itu berlaku sifat ketertutupan. Karena berlaku sifat ketertutupan, maka himpunan bilangan asli N terhadap operasi penjumlahan merupakan grupoida. Nah, untuk contoh nomor 2 yaitu himpunan bilangan asli N bukan merupakan grupoida terhadap operasi pengurangan. Kenapa? Karena ada beberapa anggota A dan B yang merupakan anggota himpunan N, itu tuh bisa menyebabkan A dikurangi B bukan merupakan anggota himpunan N. Nah, dengan A-nya itu kurang dari atau sama dengan B. Nah, jadi begini, ketika A-nya itu kurang dari B, itu kan akan menyebabkan A dikurangi B itu menghasilkan bilangan negatif ya. Sedangkan kita tahu bilangan negatif itu bukan merupakan anggota himpunan bilangan asli N. Nah, dan juga ketika A-nya itu sama dengan B, itu kan akan ketika dikurangi, A-nya itu sama dengan B, ketika dikurangi itu kan akan menghasilkan 0 ya. Sedangkan 0 itu bukan merupakan himpunan bilangan asli N. Nah, karena himpunan bilangan asli N itu tidak berlaku sifat ketertutupan terhadap operasi pengurangan, maka himpunan bilangan asli N terhadap operasi pengurangan bukan merupakan grupoida. Contoh selanjutnya yaitu contoh yang ketiga, himpunan bilangan bulat Z disebut grupoida terhadap operasi pengurangan. Kenapa? Karena untuk setiap A dan B anggota Z yang menyebabkan A dikurangi B juga merupakan anggota Z. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini, kita perhatikan beberapa kasus berikut ini. Nah, kasus yang pertama yaitu jika kita misalkan A dan B-nya itu anggota bilangan bulat positif. Dengan A-nya itu kurang dari B, maka A dikurangi oleh B itu merupakan anggota bilangan bulat. Kasus yang kedua, kita misalkan A dan B-nya anggota bilangan bulat positif. Dengan A-nya itu lebih besar dari B, maka A dikurangi B merupakan anggota bilangan bulat. Nah, kasus yang ketiga, kita misalkan A dan B-nya itu anggota bilangan bulat negatif.
dengan A kurang dari B, maka A dikurangi B merupakan anggota bilangan bulat Z gitu. Nah, kasus yang keempat yaitu kita misalkan A dan B-nya itu anggota bilangan bulat negatif dengan A lebih besar dari B. Maka ketika dikurangi, A dikurangi B juga merupakan anggota bilangan bulat. Nah, misalkan kasus yang kelima ya, misalkan A-nya itu merupakan anggota bilangan bulat positif dan B-nya merupakan anggota bilangan bulat negatif. Maka ketika A dikurangi B, itu juga akan merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Kasus yang keenam yaitu misalkan A anggota bilangan bulat negatif dan B anggota bilangan bulat positif, maka A dikurangi B itu juga merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Nah, kasus yang ketujuh yaitu misalkan A-nya itu merupakan anggota bilangan bulat positif dan B-nya itu merupakan anggota himpunan 0 gitu, B-nya itu 0, maka ketika A dan B dikurangi itu akan menghasilkan bilangan bulat positif juga. Nah, selanjutnya kasus 8 yaitu misalkan A anggota himpunan bilangan bulat negatif dan B-nya itu merupakan anggota 0 gitu, maksudnya B-nya itu 0, maka ketika A dikurangi B itu akan menghasilkan bilangan bulat juga. Nah, kasus yang ke-9 yaitu jika A-nya itu merupakan anggota himpunan 0 dan B-nya itu merupakan anggota bilangan bulat positif, maka ketika A dikurangi B akan menghasilkan bilangan bulat. Nah, ya, kasus 10 yaitu misalkan A-nya anggota 0 dan B-nya itu adalah anggota himpunan bilangan bulat negatif, maka ketika A dikurangi B itu akan menghasilkan bilangan bulat. Dan yang ke-11 misalkan A-nya itu anggota 0 dan B-nya juga anggota 0, maka ketika A dan B dikurangi itu akan menghasilkan 0 yang mana 0 juga merupakan anggota bilangan bulat. Jadi terbukti bahwa himpunan bilangan bulat Z itu berlaku sifat tertutup terhadap operasi pengurangan, sehingga himpunan bilangan Z disebut grupoida terhadap operasi pengurangan. Baik, di sini ada latihan soal. Dengan soalnya itu diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi biner bintang. Periksa apakah himpunan Z terhadap operasi bintang ini merupakan grupoida. Nah, yang pertama yaitu A dioperasikan dengan B itu didefinisikan sebagai 1/2 dikali A tambah B. Nah, kita perhatikan bahwa himpunan Z ini bukan merupakan grupoida terhadap operasi bintang. Karena akan ada bilangan unik A dan B yang merupakan anggota himpunan Z yang menyebabkan 1/2 dikali dengan A plus B itu bukan merupakan anggota Z. Nah, contohnya itu A-nya itu 1 dan B-nya itu 2. Nah, ketika A-nya 1 dan B-nya 2 kan A tambah 2 itu hasilnya 3. Kemudian dikalikan dengan 1/2, hasilnya itu jadi 3/2. Nah, kita tahu 3/2 itu bukan merupakan anggota himpunan Z gitu. Maka dari itu, jika A dioperasikan dengan B, di operasi bintang ini tuh didefinisikan 1/2 dikali A plus B, maka himpunan Z bukan merupakan grupoida terhadap operasi bintang. Selanjutnya, jika A-nya itu dioperasikan, operasi bintangnya itu didefinisikan sebagai A plus B plus 2B. Nah, jika operasi bintangnya itu didefinisikan seperti ini, maka himpunan Z disebut grupoida terhadap operasi bintang. Kenapa? Karena untuk setiap A dan B anggota himpunan Z itu akan menyebabkan A plus B plus 2B juga merupakan anggota himpunan Z. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini kita perhatikan beberapa kasus berikut.
Nah, kasus yang pertama, misalkan A dan B itu merupakan anggota bilangan bulat positif, maka A tambah B tambah 2B juga merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Nah, kasus yang kedua yaitu misalkan A-nya itu himpunan bilangan bulat positif dan B-nya itu himpunan bilangan bulat negatif. Maka A plus B plus 2B juga merupakan himpunan bilangan bulat. Kasus yang ketiga yaitu misalkan A-nya itu anggota bilangan bulat negatif dan B-nya itu anggota bilangan bulat positif. Maka A plus B plus 2B itu merupakan anggota bilangan bulat. Nah, selanjutnya kasus yang keempat yaitu misalkan A-nya itu anggota himpunan 0 dan B-nya juga merupakan anggota 0, maka ketika A tambah B tambah 2B juga merupakan anggota bilangan bulat. Nah, selanjutnya misalnya A-nya itu anggota himpunan bilangan bulat positif dan B, atau A-nya itu merupakan anggota himpunan bilangan bulat negatif, maka dan B-nya itu merupakan anggota 0. Maka A tambah B tambah 2B itu merupakan anggota bilangan bulat. Nah, kasus yang keenam yaitu misalkan A-nya itu anggota 0 dan B-nya itu anggota himpunan bilangan bulat positif atau B-nya itu anggota himpunan bilangan bulat negatif, maka A tambah B tambah 2B itu merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Nah, di sini himpunan bilangan bulat Z itu berlaku sifat ketertutupan terhadap operasi bintang. Jika operasi bintangnya itu didefinisikan A tambah B tambah 2B, maka himpunan bilangan bulat Z disebut grupoida terhadap operasi bintang. Begitu. Nah, untuk yang ketiga yaitu ketika operasi bintangnya itu didefinisikan sebagai A tambah 2B, maka himpunan bilangan bulat Z disebut grupoida terhadap operasi bintang karena untuk setiap A dan B anggota Z akan menyebabkan A tambah 2B juga merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Nah, hal ini kan karena penjumlahan serta perkalian di antara bilangan bulat itu akan menghasilkan bilangan bulat pula. Untuk contohnya itu ini ya di sini di kasus yang sebelumnya itu juga penjumlahan dan perkalian antara bilangan bulat itu menghasilkan bilangan bulat juga. Maka karena berlaku sifat ketertutupan, artinya himpunan bilangan Z terhadap operasi bintang ini tuh disebut grupoida. Baik, sekian pemaparan materi tentang grupoida yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Salsabila Saktianingrum. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Sipa Nadia yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu di sini ada semigroup, di mana menurut definisi 11, himpunan H terhadap operasi biner disebut semigroup apabila himpunan H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Dengan kata lain, himpunan H disebut dengan semigroup terhadap operasi biner apabila berlaku. Yang pertama yaitu ada H tertutup terhadap operasi biner, di mana setiap H1, H2 merupakan anggota dari himpunan H, di mana H1 biner H2 merupakan anggota dari himpunan H. Yang kedua di sini yaitu ada operasi biner pada himpunan H berlaku sifat asosiatif, di mana H1 biner H2 biner H3 sama dengan H1 biner H2 biner H3. Oke, selanjutnya di sini ada latihan soal, yaitu periksa kebenaran dari operasi penjumlahan modulo 6 pada himpunan Z yang berlaku sifat asosiatif. Di sini terdapat tabel Cayley. Kemudian pada himpunan Z, elemennya yaitu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita akan membuktikan bahwa operasi penjumlahan ini tuh semigroup. Yang pertama yaitu kita ambil sebarang nilai dari himpunan Z ini. Misalnya yaitu A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 5. Yang pertama yaitu kita akan membuktikan bahwa A, B dari himpunan Z ini yaitu tertutup.
di mana A, B anggota dari himpunan Z yang mengakibatkan A ditambahkan dengan B merupakan anggota dari himpunan Z, di mana tadi A-nya sama dengan 2, kita masukkan ke sini, kemudian yang B sama dengan 3, maka 2 ditambah 3 yaitu sama dengan 5, di mana 5 ini merupakan anggota dari bilangan Z yang sudah diketahui di soal. Kemudian yang kedua, asosiatif, di mana A, B, C merupakan anggota dari himpunan Z yang mengakibatkan A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Di mana A-nya di sini itu sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, kemudian C di sini itu ditambah dengan 5, sama dengan 2 ditambah dengan 3 tambah dengan 5. Menurut tabel Cayley, di mana 2 tambah 3 di sini yaitu 5, kemudian tambah dengan 5, kemudian ini 2, kemudian 3 ditambah 5 di sini menurut tabel Cayley yaitu 2. Jadi 5 tambah 5 di sini menurut tabel Cayley atau modul 6-nya yaitu 4, kemudian 2 ditambah dengan 2 di sini yaitu 4. Maka terbukti kalau dalam operasi penjumlahan 4 sama dengan 4 yaitu bersifat asosiatif. Oke, kesimpulan dari soal tadi yaitu berdasarkan definisi 11 dengan H1 binar H2 binar H3 sama dengan H1 binar H2 H3, sehingga operasi penjumlahan modul 6 pada himpunan Z yang bersifat asosiatif. Oleh karena itu, operasi penjumlahan pada himpunan tersebut yaitu bersifat asosiatif, maka disebut dengan semigroup. Oke, pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Laura. Kepada Laura dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Aswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang monoida. Di sini ada definisi 12 yaitu monoida. Himpunan H terdapat operasi binar disebut monoida apabila H merupakan semigroup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, H disebut monoida terhadap operasi binar apabila yang pertama itu H tertutup. H tertutup terhadap operasi binar, yaitu setiap H1, H2, dan himpunan H1 binar H2 himpunan H. Terus yang kedua, operasi binar pada H berlaku sifat asosiatif. H1 binar H2 binar H3 sama dengan H1 binar H2 binar H3. Yang ketiga yaitu setiap H himpunan H binar H sama dengan H dan H binar E sama dengan H. Nah, selanjutnya di sini ada latihan soal 4, diberikan U itu 10 sama dengan 1, 3, 7, 9, dan operasi perkalian modulo 10 apabila U10 berlaku sifat ketertentuan, berlaku sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas. Kemukakan alasannya. Nah, yang pertama di sini ada tabel Cayley, yaitu cara mengerjakannya yaitu 1 kali 1 hasilnya 1, 1 kali 3 hasilnya 3, 1 kali 7 hasilnya 7, 1 kali 9 hasilnya 9, terus 3 kali 1 hasilnya 3, terus 3 kali 3 hasilnya 9, 3 kali 7 hasilnya itu 1. Kenapa? Karena 3 kali 7 itu 21, karena modulo 10 maka dibagi 10. Nah, dapat 2, sisa 1. Yang kita tulis adalah sisanya 1. Nah, sekarang 3 kali 9 yaitu 7. Kenapa 3 kali 9 hasilnya 7? Karena 3 kali 9 itu hasilnya 27. 27 bagi 10 sama dengan dapat 2, sisa 7. Nah, selanjutnya 7 kali 1 7, 7 kali 3 1, 7 kali 7 9, 7 kali 9 3, 9 kali 1 9, 9 kali 3 7, 9 kali 7 3, 9 kali 9 1. Nah,
Selanjutnya di sini juga ditanyakan, berdasarkan tabel kali di atas disimpulkan bahwa U10 berlaku sifat ketutupan atau tidak berlaku sifat ketutupan. Nah, yaitu jawabannya berlaku sifat asosiatif. Kenapa? Karena ambil sembarang A, B, C, setiap A, B, C himpunan Z dengan A3, B7, C9 setiap A, B, C, maka A X B A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. 3 kali 7 kali 9 sama dengan 3 kali 7 kali 9. Maka 1 kali 9 sama dengan 3 kali 3. Maka hasilnya 9 sama dengan 9, terbukti asosiatif. Maka jawabannya yaitu sifat ketertutupan. Kenapa sifat ketertutupan? Karena operasi yang dilakukan menghasilkan output yang tetap berada dalam himpunan yang sama. Terus yang kedua, U10 berlaku sifat ketertutupan karena hasil pada tabel Kelly sama dengan himpunan U10 yang diberikan. Nah, U10 berlaku sifat asosiatif karena urutan pengelompokan dalam operasi tidak mempengaruhi hasil akhir. Nah, yang ketiga yaitu U10 memiliki identitas karena U10 memiliki elemen identitas pada anggota 1 yaitu E. U10 terhadap mood 10 baris ke-1 tabel Kelly hasilnya tetap yaitu 1379 E U10. Nah, itu juga U10 memiliki elemen identitas karena baris pertama pada tabel 1 yang pertama itu yang 1 dikalikan dengan 1 hasilnya maka tetap sama 1379. Hasilnya tetap sama sehingga identitasnya yaitu 1. Begitu saja pemaparan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.